Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang masih diberikan kepada kita semua, bahwa hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbekal, membenahi diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam membekali diri guna menghadapi kehidupan sesudah kematian. Semoga kita senantiasa menjadi mukmin yang cerdas, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian dan selalu berusaha mempersiapkan diri agar hidupnya tenang, nyaman, dan selamat setelah mengalami kematian dan di alam akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita semakin cinta, semakin sayang, semakin terpanggil jiwa dan hati kita untuk mendekatkan diri kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, dalam kesempatan ini ada sebuah kisah yang terjadi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika pada hari yang panas terik, ya di musim panas waktu itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan seorang diri. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang menagih hutang. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW memang punya hutang kepada orang Yahudi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan umat yang membutuhkan, dan Nabi meminjam kepada orang Yahudi itu. Pada saat itu seorang Yahudi penagih hutang itu mengatakan, "Wahai Muhammad, bayar hutangmu." Maka sesungguhnya Nabi Muhammad menjawab, "Sesungguhnya saya belum punya uang sekarang ini, belum bisa membayar hutang yang saya janjikan itu. Juga hutangnya belum jatuh tempo." Maka Yahudi itu mengatakan, "Kalau begitu engkau saya akan tahan di sini, berpanasan berjemur di jalan. Saya memang belum punya utang, belum punya uang," kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Baik, kalau begitu saya akan menemanimu di sini." Sehingga mereka berjemurlah di terik matahari. Tertahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meneruskan perjalanan itu karena ditahan, dihadang. Belum lama kemudian tibalah beberapa orang sahabat dengan amarah, ya, emosi, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Yahudi itu sesungguhnya telah menzolimimu, menahanmu. Biarkan kami menyelesaikannya." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada para sahabat agar bersabar. Bahkan Nabi menyuruh mereka agar pergi meninggalkan beliau sendirian bersama si Yahudi menagih utang tersebut. Jelang waktu berjalan, hari semakin panas membakar kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semakin geram, semakin emosi. "Ya Rasulullah, kami tidak tega melihat
engkau itu ditahan dalam keadaan panas-panas begini. Maka Rasulullah, apa yang akan kalian lakukan? Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah SWT untuk menzolimi orang yang terkait perjanjian denganku atau yang lainnya. Aku diutus oleh Allah SWT untuk memberi rahmat, untuk memberi kedamaian. Dan ini juga salahku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk yang ketiga kalinya, para sahabat ini sudah nggak sabar, ya. Tetapi karena saran dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka jangan mengganggu Yahudi yang mendesak dan menahan Rasulullah itu, mereka akhirnya berdiam diri dan tertunduk menjauh dari mereka berdua. Akhirnya sang Yahudi tadi dengan mengejutkan bertutur kata, sesungguhnya ya Rasulullah, katanya. Kalau tadi manggil Muhammad aja. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku sengaja menahanmu di tempat yang panas ini, ingin melihat seberapa kesabaranmu dengan tutur katamu yang baik, sopan, tidak ada emosi di dalam menghadapi masalah ini. Ini semua sudah tertulis di dalam Taurat, bahwa Muhammad itu orang yang baik, perilakunya baik, perkataannya jujur, tidak mudah emosi, tidak pernah marah. Maka dengan itu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam dan separuh hartaku kuimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkejut, haru para sahabat. Akhirnya mereka bersalaman, saling berangkulan, menambah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi umat, bagi manusia yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keselamatan pada hari kiamat, dan ingin tentunya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarullahi katsira. Untuk itu sahabat seiman, mari kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan mempelajari banyak kisah-kisahnya, mendengar ceritanya, betapa lembutnya tutur kata beliau, betapa sabarnya dengan penuh keikhlasan di dalam mengalahkan segala keinginan yang membuat dia menjadikan orang lain simpati dan berbondong-bondong masuk Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, demi menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.